awal pertama buka itu nggak terlalu banyak adonan ya, karena kan saya coba-coba gitu. Oh iya iya. Berapa ya waktu itu 2 ember itu awal omset pertama itu 17 juta, naik ke 35 juta. Enggak, saya sebenarnya cuma ibu rumah tangga sih. Nggak ada basic jualannya. Nggak ada orang megang kompor Eber kemarin. Pas waktu awal jualan gimana, Mbak? Panik ya, nggak pernah biasa megang kompor. Nah, Ya namanya orang baru, ya modal bismillah aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo di mana saja berado, basobok balik kita di Minang Mustika Jaya Channel. Semoga dun sana kasadonyo berado dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dun sana, dalam video kali ko kita akan berbincang-bincang tentang berita nan sedang viral, yaitu ibu rumah tangga jualan apem ba omset, malah bukan ba omset, ba labo barasiah 75 juta dalam sebulan. Ibu-ibu ko manggaleh kue apem khas Makassar, di mana beliau berasal dari daerah Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi karena dalam hadapi pandemi COVID-19 ko, beliau punya ide untuk manggaleh atau berdagang makanan khas daerah beliau, di mana beliau berdagang di tepi jalan saja. Yang ingin aku sampaikan di siko, bahasanya dalam kondisi apapun sesungguhnya kita masih memiliki banyak kesempatan, tinggal di kita amuah atau ingin berkreatif, ingin berjuang untuk melakukannya apa tidak, tinggal di itu saja. Karena kita lah cari contoh dari berita yang diliput merdeka.com, dan malah ibuku pun ala keluar di channel YouTube. Beliau memulai, tentu ada keraguan, namun dengan keyakinan dan kata beliau bermodalkan bismillah, beliau mencoba melakukan yang sebelumnya tak pernah beliau coba. Artinya beliau bukan ala berdasar dalam menggalih, namun keadaanlah yang membuat beliau kuat atau berani mengambil risiko dan mengambil kesempatan ko. Dan alhamdulillah galih nan menurut kita dan menggalih pun di tepi jalan, indak ba restoran gadang, indak ba gonjong tinggi restorannya doh, tapi beliau bisa keuntungan berasiah dalam sebulan 75 juta. Dan beliau pun alun hitungan tahun menggalih kala itu baru 5 bulan. Jadi di awal saja beliau bisa mendapatkan omset sampai jutaan sehari, kata beliau dalam liputan merdeka.com tersebut ataupun dalam channel YouTube-nya. Ya waktu itu 2 ember itu awal omset pertama itu 17 juta, naik ke 35 juta, naik terus 35 juta ya, per bulan. Oh, per bulan. Oh, hitungan harian. Iya. Oh, harian waktu itu berapa ya, saya lupa. Cuman lebih ke berapa ya waktu itu, 2,5 juta 2 juta per hari. per hari. Nah. Ya, ya. Jadi bagi di sana
Iko harus menjadi inspirasi bagi kita. Bahasanya indak kita meratapi, indak kita selalu mengutuk keadaan, indak selalu kita mengaluh tentang kebijakan-kebijakan pemimpin negara. Namun lebih baik kita berkreasi, berinovasi agar kita bisa tetap eksis dalam usaha. Yang berharap kepada Udusana carito dari liputan ko harus menjadi inspirasi, dan kita pun banyak memiliki produk-produk tradisional kita. Mungkin kita bisa mempromosikan kembali makanan-makanan tradisional kita dan dulunya mungkin tersabui seperti bika, si Mariana, atau mungkin lain-lainnya. Masih banyak tiap daerah di Sumatera Barat tuh punya makanan-makanan khas yang bisa kita naikkan, namanya kita promosikan menjadi produk makanan unggulan yang bisa menjadi produk dagangan kita. Yang paling penting di zaman kini kita harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam berusaha. Sebetulnya usaha-usaha yang lah umum pun mesti kita gerakkan, kita beri inovasi, kita lakukan pembaruan-pembaruan yang membuat produk kita atau dagang kita tersebut selalu tetap eksis. Karena zaman lah bertukar, musim lah berganti ada pola-pola manusia itu yang berubah. Artinya sebagai contoh saja, kalau dulu orang makan barami-rami di tempat makan tuh alah merupakan sebuah kebanggaan. Namun di zaman kini sejalan dengan adanya pandemi dan pelarangan orang untuk berkumpul-kumpul di saat masuk PPKM malah berlanjut dan bertaruh dengan merubah kebiasaan-kebiasaan orang. Orang Allah hendak mencari tampai dan rancak untuk duduk-duduk, namun lebih menyarikan nilai produknya langsung. Makanya ambo harapkan di sana kesedonyo secara mindset kita pun harus terbuka dan siap menerima perubahan tuh, dan amuah dan ingin pula ikut satu dalam perkembangan zaman, baik dengan kemajuan teknologi yang mendukung bisnis atau usaha kita tuh. Jadi kita jangan ketinggalan, kita jangan indak mengambil kesempatan-kesempatan yang peluangnya sangat gadang saya kini, khususnya di dunia yang berhubungan dengan teknologi. Salah satu contoh viralnya ibu yang menggali HP pun didorong adanya channel YouTube yang meliput beliau sehingga menjadi viral dan membuat orang penasaran dan ingin tahu dan ingin mencoba, sehingga membuat lonjakan omset yang sangat signifikan dan luar biasa. Jadi bagi di sana kembali menyarankan jangan kaku dengan kondisi yang ada di zaman kini kita pun harus ikut dan satu menikmati kemajuan teknologi, kemajuan zaman dengan kreativitas dan inovasi terhadap usaha yang sedang kita jalankan. Baiklah itu dulu di sana, cuman seketik yang ada 5 sikap kita sebagai wirausaha harus kita miliki. Yang pertama, memiliki kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pantang menyerah.
Yang ketiga, berani mengambil resiko. Dan keempat, tekun dan teliti dalam menjalankan usaha. Dan kelima, memiliki komitmen yang tinggi dalam usaha itu, sehingga kita bisa selalu eksis. Demikian dulu Dun Sanak Kesedonyo, hanya itu video singkat yang ambo letakkan dalam video ko, karena iko merupakan inspirasi bagi kita bahasa kata-kata bijak atau pepatah atau bantun kita yang mengatakan, misalnya ada paha ada kaki, ada usaha ada rezeki, atau manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi kita selalu yakin kepada Allah yang maha pemberi rezeki. Kita yakin tidak akan terhalangi rezeki dari Allah itu, walaupun kondisi, walaupun keadaan dunia apapun macamnya, karena sadonyo adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Dun Sanak Kesedonyo. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita di zaman penyakit dan menggilo ko. Semoga kita sedonyo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Dun Sanak atas segala kekurangannya. Jangan lupa Dun Sanak untuk subscribe, like dan mengkomentari video ko ya Dun Sanak, sehingga kita bisa berdiskusi mau tahu tak lama walaupun di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Ambo sudahi video ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.